Saudara, kekristenan bukan sekedar agama yang dipenuhi oleh berbagai aturan. Tetapi sebagai orang-orang Kristen, kita harus memiliki kualitas hidup. Satu kualitas kehidupan yang diajarkan dan sangat ditekankan Yesus kepada murid-muridnya adalah bahwa mereka harus hidup takut akan Allah. Sebagai orang Kristen, saudara, apakah saudara sudah menjalani hidup takut akan Allah? Bagaimana cara menjalani hidup takut akan Allah? Dan apa alasannya sehingga kita harus hidup takut akan Allah? Dengarkan terus renungan ini, saudara. Puji Tuhan, saudara, bertemu kembali di channel Renungan Harian RPG, Renungan Penyejuk Jiwa. Channel renungan harian yang dibuat secara ekspositori, artinya alkitabiah, sistematis dan gampang untuk dipahami. Apakah saudara rindu setiap hari mendapatkan seri renungan baru dari channel renungan ini? Kalau saudara rindu, silakan lihat layar saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap hari saudara akan mendapatkan seri renungan baru dari channel renungan ini. Saudara akan diingatkan untuk merenungkan firman Tuhan, sehingga saudara akan mengalami janji-janji firman Tuhan. Apakah saudara rindu keluarga saudara dan orang-orang yang saudara kasihi mengalami janji-janji firman Tuhan? Silakan share renungan ini kepada mereka, saudara. Puji Tuhan, saudara, video ini adalah video ketiga, di mana topik yang akan kita renungkan bersama dalam video ketiga ini masih dalam topik menjalani hidup dalam takut akan Allah. Sebagai orang Kristen, saudara, saya dan saudara harus hidup takut akan Allah. Bagaimana kita menjalaninya dan mengapa kita harus hidup takut akan Allah. Dengarkan terus renungan ini, saudara. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan sebuah lagu penyembahan yang akan memberkati kita semua. Selamat mendengarkan. Sejak hidupku ditebus, jiwaku telah dipuaskan oleh nama-Mu yang kudus, nama yang gemar ku sebut. Nama yang begitu indah, nama yang sanggup pulihkan, nama yang begitu manis, nama yang sanggup sembuhkan. Namanya Yesus, Yesus, ku panggil Kau Yesus, Yesus, ku serukan Sejak hidupku ditebus, jiwaku telah dipuaskan oleh nama-Mu yang kudus, nama yang gemar ku sebut. Nama yang begitu indah, nama yang sanggup pulihkan, nama yang begitu manis,
Engkau Yesus, Yesus, ku serukan nama yang indah, sanggup pulihkan, nama yang manis, sanggup sembuhkan. Puji Tuhan saudara, sebuah lagu penyembahan yang indah yang tentu saja telah memberkati setiap saudara. Saudara, video ini adalah video ketiga dari 3 seri video yang membahas topik tentang menjalani hidup takut akan Allah. Sebagai orang-orang Kristen, kita menjalani kekristenan kita bukan sekedar kebiasaan saudara, bukan sekedar melakukan aturan-aturan, tetapi dalam kekristenan kita, kita harus hidup takut akan Allah. Takut akan Tuhan adalah satu kualitas hidup yang diajarkan dan ditegaskan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Dan hari ini pun sebagai orang-orang Kristen, kita harus menunjukkan kualitas hidup kita, kualitas kekristenan kita dengan menjalani hidup takut akan Allah. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi kita untuk merenungkan topik ini masih dari kitab Lukas pasal 12 ayat 1 sampai 12. Di mana di video ketiga ini saudara, saya akan membaca ayat 5 sampai ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapa yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut di kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu janganlah takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Saudara, teks firman Tuhan ini konteksnya adalah di mana begitu banyak orang mengikut Yesus. Mereka berkerumun untuk mendengarkan Yesus. Lalu kemudian Yesus mengajarkan mereka, khususnya murid-muridnya. Di mana perikopnya di sini dikatakan pengajaran khusus bagi murid-muridnya. Jadi Yesus menegaskan satu pengajaran khusus di dalam perikop ini tadi saudara. Dan topik utama yang Yesus ajarkan dalam perikop ini adalah tentang takut akan Allah. Di mana ayat 5 tadi dia berkata, aku akan menunjukkan kepada kamu siapa yang harus kamu takuti. Takutilah dia. Jadi Yesus mau supaya orang-orang yang mengikut dia harus memiliki satu kualitas, yaitu hidup takut akan Tuhan. Dan sebelum ayat 5 dia menegaskan bahwa para pengikutnya harus hidup takut akan Allah, saudara. Di ayat 1 sampai ayat yang keempat, dia mengajarkan bagaimana cara menjalani hidup takut akan Allah. Di mana ayat 1 sampai 3 dia menegaskan bahwa mereka, para pengikutnya, harus waspada terhadap ragi orang Farisi, yaitu kemunafikan. Saudara, orang Farisi adalah orang yang taat beragama. Mereka begitu taat dalam agama mereka.
Tetapi Yesus menyebut mereka sebagai orang-orang munafik, saudara. Kenapa? Karena ternyata ketaatan terhadap agamanya tidak membuktikan bahwa mereka takut akan Allah. Sedangkan orang yang takut akan Allah tidak boleh hidup dalam kemunafikan. Apa alasannya sehingga orang-orang Farisi disebut Yesus sebagai orang-orang munafik? Karena mereka menolak Yesus. Padahal dalam mereka menjalani agamanya, mentaati agamanya, kitab suci mereka adalah perjanjian lama. Di dalam perjanjian lama, hal utama yang ditegaskan di sana adalah tentang pengharapan Mesias, yaitu tentang kedatangan Yesus. Tetapi setelah Yesus datang, mereka malah menolak Yesus. Kenapa mereka menolak Yesus, saudara? Karena Yesus datang, Yesus tidak seperti Mesias yang mereka harapkan. Artinya apa, saudara? Mereka menjalani agama mereka selama ini sesuai dengan apa yang mereka mau, sesuai dengan keinginan mereka, sehingga sekalipun di dalam perjanjian lama itu isi utamanya adalah tentang pengharapan Mesias. Begitu Mesias datang, tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan, mereka malah menolak Yesus. Jadi mereka melakukan atau menjalani agamanya, sekalipun begitu taatnya, sebenarnya semuanya hanya untuk melayani apa yang mereka mau. Dan kemudian kenapa lagi mereka menolak Yesus, saudara? Karena kedatangan Yesus itu mengganggu kenyamanan mereka sebagai ahli-ahli Taurat. Itu yang mengakibatkan sehingga mereka sangat ingin Yesus ditangkap dan disalibkan. Artinya apa, saudara? Mereka menjalani kerohaniannya begitu taat, tetapi sebenarnya di balik itu semua hanya masalah apa yang mereka mau, dan itu masalah kenyamanan mereka, ketenangan mereka. Sedangkan kekristenan, Yesus mengajarkan bahwa orang-orang yang mengikut Dia harus hidup takut akan Allah, bukan melayani diri sendiri, bukan melayani apa yang dimaui oleh mereka sendiri, bukan mempertahankan kenyamanan mereka sendiri, tetapi sekali lagi takut akan Allah. Dan ayat 4 malah Yesus menegaskan, saudara, aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Bahkan ayat 11 dikatakan, apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah atau kepada penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir. Yesus malah menegaskan juga bahwa mereka tidak perlu takut terhadap orang yang sanggup membunuh mereka. Dan kemudian mereka tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Mereka dihadapkan ke penguasa-penguasa, ke pemerintah-pemerintah sekalipun, mereka tidak perlu takut, kata firman Tuhan. Yang mereka harus takuti hanya Tuhan. Artinya apa, saudara? Bagaimana cara menjalani hidup takut akan Allah? Mereka harus siap menghadapi tantangan apapun. Mereka harus tetap takut akan Tuhan, sekalipun bahaya harus mereka hadapi. Jadi bagaimana cara menjalani hidup takut akan Tuhan? Tidak hidup dalam kemunafikan, dan tetap setia apapun yang dihadapi dalam mengikut Tuhan. Dan kemudian, saudara, di video pertama, kedua, dan di video ketiga ini, yang kita belajar adalah apa alasannya sehingga kita harus hidup takut akan Allah. Dan kemudian di video pertama, saudara, kita sudah belajar alasan pertama itu ada di ayat yang kelima tadi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapa yang harus kamu takuti. Takutilah Dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah Dia. Setelah ayat 4, Yesus menegaskan bahwa sebagai pengikutnya, mereka tidak perlu takut terhadap mereka yang bisa membunuh tubuh, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Lalu kemudian ayat 5, Yesus menegaskan bahwa mereka harus takut kepada Allah. Kenapa, saudara? Karena Allah bukan hanya sanggup membunuh, tapi Dia juga berkuasa untuk melemparkan orang-orang yang tidak takut akan Dia ke dalam api neraka. Jadi alasan pertama, kenapa sebagai orang-orang Kristen kita harus menjalani hidup takut akan Dia, karena orang-orang yang tidak takut akan Allah akan dilemparkan ke dalam api neraka. Saudara, hidup ini sebentar. Hidup ini singkat. Jangan sampai kehidupan yang singkat dan sementara ini saudara jalani dengan tidak takut akan Tuhan. Saudara jalani hanya untuk apa yang saudara mau, apa yang saudara senang, dan saudara hidup dalam dosa, saudara hidup dalam kemunafikan. Saudara tidak kuat dalam iman.
maka hidup yang sementara ini akan berakibat neraka sampai selama-lamanya. Karena orang-orang yang tidak takut akan Allah akan dilemparkan ke dalam api neraka sampai selama-lamanya. Itu sebabnya saudara, sebagai orang-orang Kristen, jalanilah hidup takut akan Allah. Tidak hidup dalam kemunafikan, dan tetap kuat, tetap setia apapun yang dihadapi. Lalu kedua saudara, di video kedua kita sudah belajar apa alasannya kita harus hidup takut akan Allah, di mana ayat 6 sampai ayat 7 di sana dikatakan, bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut di kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu janganlah takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Ayat yang ke-6 dan ke-7 ini, Yesus mau menegaskan kepada murid-muridnya bahwa mereka berharga bagi Tuhan. Di mana dia menegaskan, bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Artinya apa? Begitu murahnya. Tetapi namun pun demikian, tidak seekor pun dari mereka yang dilupakan. Artinya saudara, bahwa sekalipun burung pipit itu dianggap murah, tetapi Allah tidak melupakan seekor pun dari mereka. Dan kemudian Allah menegaskan, bahkan rambut di kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu janganlah takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Kalau burung pipit yang murahan itu pun saudara, tidak dilupakan Allah. Lalu kemudian saya dan saudara, murid-muridnya, para pengikutnya, kita lebih berharga daripada banyak burung pipit. Bahkan dikatakan rambut di kepalamu pun terhitung banyaknya. Artinya apa saudara? Bahwa kita begitu berharga di mata Tuhan. Itu sebabnya apapun yang kamu hadapi, jangan takut, kata firman Tuhan. Yang harus ditakuti hanyalah Tuhan. Dalam kita menjalani kekristenan kita, apapun yang kita hadapi, firman Allah berkata, kita tidak perlu takut. Kita hanya perlu takut kepada Allah. Kita harus menjalani hidup kita, kekristenan kita, dalam takut akan Tuhan, saudara. Kenapa? Karena kita berharga di mata Tuhan, dan kita tidak akan dilupakan oleh Allah. Kalau burung pipit yang murah itu pun, tidak ada seekor pun yang dilupakan Allah, apalagi kita yang begitu berharga di mata Tuhan. Bahkan rambut di kepalamu pun terhitung banyaknya, kata firman Tuhan. Apakah saudara tahu berapa jumlah rambut saudara? Apakah saudara pernah sisiran lalu kemudian rambut saudara rontok dan lengket di sisir itu? Apakah saudara pernah ambil lalu kemudian saudara hitung satu-satu? Firman Tuhan berkata, rambut di kepalamu pun terhitung. Artinya apa? Kita begitu berharga di mata Tuhan dan kita tidak dilupakan oleh Tuhan. Itu sebabnya dalam kondisi apapun yang kita hadapi, dalam kita menjalani hidup kita, dalam kekristenan kita, saudara, tetaplah hidup takut akan Tuhan. Karena kita begitu berharga di mata Tuhan. Jangan hidup dalam kemunafikan. Dan apapun yang kita alami, jangan pernah takut, jangan pernah mundur. Karena hanya Tuhan yang menghargai kita begitu tingginya. Rambut di kepalamu pun terhitung banyaknya, kata firman Tuhan. Dan kemudian di video ketiga ini, saudara, alasan ketiga saya dan saudara harus hidup takut akan Allah, firman Allah menegaskan di ayat yang ke-8 dan ke-9, saudara. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Saudara, hal ketiga yang Yesus tegaskan, kenapa saya dan saudara, kenapa orang-orang Kristen, kenapa pengikut-pengikutnya harus hidup takut akan dia. Karena orang-orang yang takut akan dia, dengan mengakui dia dalam kehidupannya di depan manusia, di depan orang banyak, maka orang itu pun akan diakui di hadapan malaikat-malaikat Allah. Jadi sebagai orang Kristen, kita harus membuktikan bahwa kita takut akan Allah. Kita harus membuktikan bahwa kita adalah pengikut-pengikut Kristus. Kita harus membuktikan dan menunjukkan bahwa kita orang-orang Kristen, dan kita mengakui dia di depan orang banyak. Artinya saudara, melalui hidup kita, terang Kristus itu bersinar. Melalui hidup kita, kita mengakui bahwa kita adalah orang-orang Kristen yang bangga menjadi pengikut-pengikut Kristus. Sehingga apapun yang dihadapi, bahkan menghadapi kesengsaraan dan penderitaan pun,
kita akan tetap mengakui bahwa kita adalah pengikut-pengikut Kristus. Kita tidak akan pernah undur, kita tidak akan pernah lemah. Dan dengan demikian, ketika kita mengakui Dia di depan orang banyak dalam segala kondisi, dalam segala situasi, karena waktu itu Yesus mau mengajarkan bahwa mereka akan masuk kepada masa penderitaan, dan di masa penderitaan itu mereka harus membuktikan dan menunjukkan dan tetap mengakui bahwa mereka adalah pengikut-pengikut Kristus. Artinya dalam segala kondisi harus tetap membuktikan dan menunjukkan bahwa mereka adalah pengikut Kristus. Demikian juga dalam kehidupan kita, saudara. Apapun kondisinya, kita harus tetap buktikan dan tunjukkan bahwa kita pengikut Kristus dan kita tetap hidup takut akan Tuhan. Maka dengan demikian kata firman Tuhan, orang-orang tersebut, saya dan saudara, yang tetap hidup takut akan Tuhan dalam segala kondisi, dan tetap mengakui Dia dan membuktikan dan menunjukkan bahwa Dialah Tuhan dan Juru Selamat kita, maka orang tersebut, maka saya dan saudara, akan diakui di hadapan malaikat-malaikat Allah. Saudara, apakah saudara pernah mengalami di mana saudara diakui dalam kualitas saudara atau kelebihan saudara di depan orang banyak? Betapa bangganya kita, saudara. Apalagi nanti ketika kita ada di hadapan Tuhan dan kemudian kita diakui di depan malaikat-malaikat Allah. Kita diakui di depan berlaksa-laksa malaikat Allah bahwa kita adalah orang yang takut akan Allah, tetap mengakui Dia, tetap mengakui dan membuktikan Dia bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita dalam segala situasi dan kondisi hidup kita, saudara. Betapa bangganya waktu itu Sang Juru Selamat kita, Tuhan kita yang kita puja, akan mengakui kita bahwa kita adalah pengikutnya yang hidup takut akan Dia selama kita hidup di dunia ini. Dan di depan berlaksa malaikat Allah, kita akan diakui bahwa kita adalah orang-orang yang takut akan Allah. Betapa indahnya masa itu nanti, saudara. Apa sebenarnya yang kita cari dalam hidup kita di dunia ini? Semuanya akan kita tinggalkan. Orang-orang yang hanya berjuang untuk perkara-perkara dunia, padahal mereka akan meninggalkan semuanya. Mereka akan kecewa, saudara. Mereka akan menyesal. Kalau hidupnya hanya untuk perkara dunia, hanya untuk mencari perkara dunia, dia akan menyesal. Karena semuanya akan ditinggalkan. Dan tanpa takut akan Tuhan akan berakhir di neraka. Tetapi sebagai orang-orang yang takut akan Allah, kita akan diakui di depan malaikat Allah. Jika di dunia ini ada orang-orang yang meninggalkan jejak nama yang harum, maka menjadi satu kebanggaan akan dituliskan jejaknya selama dia hidup di dunia. Akan dituliskan kisah hidupnya selama dia hidup di dunia. Itu akan menjadi sesuatu yang sangat membanggakan, saudara. Apalagi kalau saat itu nanti ketika kita berdiri di hadapan Allah, Yesus Sang Juru Selamat yang kita sembah, yang kita layani, akan mengakui kita di depan para malaikat-malaikat Allah. Berlaksa-laksa malaikat Allah akan menyaksikan. Dan Allah akan mengakui bahwa kita adalah orang-orang yang takut akan Dia selama kita menjalani hidup kita di dunia ini. Betapa bangganya, saudara. Dan betapa indahnya masa itu nanti. Itu sebabnya, saudara, jalani hidup takut akan Allah, apapun kondisi dan apapun keadaannya. Puji Tuhan, saudara. Di akhir video ketiga ini, saya mau menyimpulkan bahwa Yesus menegaskan kepada murid-muridnya, kepada pengikut-pengikutnya, bahwa mereka harus hidup takut akan Allah. Dan hari ini pun, saudara, sebagai pengikut Kristus, kualitas hidup yang harus kita miliki, bahwa kita harus hidup takut akan Allah. Kita menjalani hidup kita takut akan Allah. Bagaimana cara menjalani hidup takut akan Allah? Kita sudah belajar, saudara, bahwa jangan hidup dalam kemunafikan seperti orang-orang Farisi, yang begitu taat terhadap agamanya, tetapi sebenarnya mereka hanya menjalankan apa yang dia mau, dan mereka hanya mempertahankan kenyamanan mereka, sehingga mereka menolak Yesus. Jangan sampai kita menjalani kekristenan kita, saudara. Iman kita hanya kelihatan rohani, tetapi ada dalam kemunafikan. Lalu kemudian, saudara, Yesus juga menegaskan bahwa takut akan Allah harus dibuktikan. Bahwa mereka tidak takut menghadapi orang yang sanggup membunuh mereka
tetapi tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Artinya Yesus mau menegaskan bahwa para pengikutnya harus hidup takut akan Allah, sekalipun menghadapi bahaya, sekalipun menghadapi tantangan, mereka tidak perlu takut, mereka harus tetap menjalani hidup takut akan Allah. Itulah yang diajarkan Yesus, bagaimana cara hidup takut akan Allah. Dan kemudian di 3 seri video ini, saudara, kita sudah belajar apa sebabnya. Sebagai orang-orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, kita harus menjalani hidup takut akan Allah. Yang pertama, kita sudah belajar di video pertama, bahwa kita harus menjalani hidup takut akan Allah. Kenapa, saudara? Karena Allah itu berkuasa melemparkan orang-orang ke dalam api neraka. Artinya apa? Orang-orang yang tidak takut akan Dia akan berakhir di neraka. Itu sebabnya jalanilah hidup takut akan Dia. Kemudian yang kedua, kita sudah belajar karena betapa berharganya kita. Allah mengingat kita, Allah menghargai kita, sampai rambut di kepala kita pun dihitung oleh Allah. Itu sebabnya kita harus menjalani hidup takut akan Allah. Karena kita orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Lalu kemudian di video ketiga ini, kita sudah belajar kenapa kita harus hidup takut akan Allah. Karena dengan kita menjalani hidup kita takut akan Allah, ada upah yang akan kita terima. Kita akan diakui di hadapan para malaikat. Betapa indahnya, betapa bangganya. Satu saat aku akan berdiri di hadapan Yesus yang aku layani. Dan kemudian di hadapan berlaksa-laksa malaikat di sorga. Dia akan mengakui bahwa aku hidup takut akan Dia. Saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan ini. Mari sebagai orang-orang Kristen, jangan hanya menjalani kekristenan kita sebagai satu rutinitas, sebagai satu kebiasaan, tetapi jalanilah kekristenan kita dengan takut akan Allah. Biarlah firman Tuhan ini memberkati saudara, jalani hidup takut akan Allah, alami janji firman Tuhan, khususnya nanti kita akan diakui oleh Yesus di depan para malaikat Tuhan, bahwa kita adalah orang-orang yang takut akan Dia. Kita bersyukur buat firman Tuhan, saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini kami sungguh bersyukur buat firman-Mu. Di video ketiga ini kami sudah belajar ya Tuhan, bahwa kami harus menjalani hidup kami takut akan Engkau ya Tuhan. Karena dengan kami hidup takut akan Engkau, nanti pun Engkau akan mengakui kami di depan para malaikat-malaikat-Mu. Terima kasih Bapa, dari video pertama, kedua, dan video ketiga ini kami sudah belajar bagaimana kami harus hidup takut akan Engkau dengan tidak hidup dalam kemunafikan, dengan kami tetap setia apapun yang kami hadapi. Dan kami harus takut akan Engkau karena yang pertama kami sudah belajar ya Tuhan, bahwa orang-orang yang tidak takut akan Engkau akan dilemparkan ke dalam api neraka. Karena kami berharga di mata-Mu, dan karena kami, kalau kami hidup takut akan Engkau, akan diakui di depan para malaikat. Terpujilah nama Tuhan, kami bersyukur buat firman Tuhan. Kami akan jalani hidup kami dalam takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara. Tentunya renungan penyejuk jiwa hari ini sudah menjadi berkat bagi setiap saudara yang menyaksikan. Mari kita terapkan firman Tuhan dan raih janji firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan jangan lupa saudara, perkembangan channel ini tidak terlepas dari partisipasi saudara untuk mensubscribe, like, mengkomen, dan men-share kepada lebih banyak orang. Terima kasih buat partisipasi saudara. Tuhan Yesus memberkati.